Hai nakama, balik lagi kita di One Piece Update Channel. Dan di video kali ini kita akan nge-review guys ya. Seperti biasa kita akan terus facecam karena facecam itu indah guys ya. Tidak ada tantangannya, kita tetap aja menghindari copyright guys ya kali ini. Dan untuk 993 ini chapternya diawali dengan Gang Beji yang sangat bahagia. Gimana nih Fajri? Kalau menurut gue nih sepertinya sudah memasuki tahap final dari perjalanan keluarga Gang Beji. Di sini kita lihat semuanya terlihat bahagia, teman-temannya Lola, anak buahnya Beji, Chiffon, bapaknya Chiffon dan Lola, bahkan si Pelnya juga terlihat tenang gitu. Kalau kemarin kata si Andres waktu spoiler berhenti di pulau, sepertinya enggak. Karena kita lihat backgroundnya juga ada layar, jadi sepertinya dia melangsungkan pernikahan di atas layar. Dan ucapan selamat untuk keluarga Beji karena nambah member baru. Asik banget Asik, tadi punya anak lagi ya. Ya baru lagi, nambah lagi. Mungkin jadi the next bajak laut lagi kayak Boruto. Oke, kita langsung masuk ke bagian part pertama kita guys ya. Apa yang akan kita bahas di part pertama ini Fajri? Kita akan membahas topeng kebahagiaan penduduk negeri Wano. Oke, ini seperti yang sudah kita jelaskan ya kemarin ya. Disposi sama banget ya. Iya, kita lagi waktu kemarin tuh disposi tapi berasumsi kalau penduduk Wano tuh tahu tentang 9 sarung pedang merah itu dari Hiyori, tapi sekarang tidak. Ternyata tidak, kita agak salah di sini. Karena makanya ini ternyata si penduduk negeri Wano semuanya berharap dan menyimpan harapan mereka di lubuk hati terdalam untuk ramalan Kozuki Toki 20 tahun yang lalu yang sempat digembar-gemborkan oleh Orochi akan terjadi juga, yang penduduk Wano ketawain itu ternyata mereka semua sebenarnya di dalam hati mereka tuh berharap itu terjadi, dan berharap samurai-samurainya Oden itu berhasil meminta bantuan orang luar dan akan menumbangkan Kaido dan Orochi. Jadi sih ini cukup sedih sih menurut gua, kayak Dressrosa sih case-nya. Ya mirip-mirip lah ya kejadiannya, dan dia di sini digambarkan dengan adanya tari-tarian mereka ya. Di awal tuh kayak ada Oni gitu ya, topengnya yang dipakai si Yamato itu kayak menggambarkan sosok kelompoknya Kaido mungkin ya. Terus dari sinilah baru ada seorang pahlawan yang ditunggu-tunggu selama 20 tahun itu ya muncul di sini dengan tampak yang agak lebih besar daripada si Oni ini. Jadi mereka sebenarnya berharap kalau kelompok Topi Jerami dan 9 sarung pedang merah ini bisa berhasil menundukkan Kaido. Tapi di sisi lain juga mereka sambil menangis gitu ya. Iya, mereka tuh kayak menangis bahagia. Dan ternyata tuh tentang penduduk ibu kota tuh mereka tuh sangat amat benci oleh penduduk Wano yang tinggal di desa-desa pinggiran itu loh, yang teman-temannya si Yasue. Dan ternyata di sini enggak, mereka juga saling berharap berbagi makanan. Iya. Mereka juga berharap ada Kaido diturunkan. Bahkan mereka bilang, yang kakek nenek temennya si Yasue sampai bilang akhirnya aku bisa merasakan rasanya air. Rasanya air tuh kayak gimana ya, dia berarti selama ini nggak minum air bersih gitu. Air bersihnya dari kecil semua di sini. Jadi di sini juga nih kalau kalian perhatiin tuh kakek-kakek yang hidungnya ada paku, bahkan dia sampai bilang akhirnya aku bisa minum alkohol lagi. Jadi tuh kayaknya tuh benar-benar ketat nih si Orochi ini, nggak mau bagi yang enak-enak ke para penduduk Wano. Jadi sebenarnya meskipun dia kalangan atas yang bisa dibilang tinggal di ibu kota bunga, tetap aja mereka ditindas oleh peraturan yang dibuat Orochi dan Kaido gitu. Jadi sebenarnya tuh mereka belum tahu plannya kayak gimana, plan dari 9 sarung pedang merah kayak gimana, mereka belum tahu, totally belum tahu. Mereka cuma berharap kalau kejadian yang diramalkan si Kozuki Toki waktu 20 tahun lalu tuh tepat di hari festival api ini tuh benar-benar terwujud. Itu harapan mereka sih yang gua tangkap nih ya dari panel-panel awal ini. Mereka berpesta meriah karena nggak ada yang jaga gitu, jadi dia benar-benar pesta aja, udah nggak ada si Orochi, nah udah bebas gua gitu kan.
Iya. gitu sih. Jadi sambil pesta sambil berharap juga dari itu mereka bisa melepas topengnya, topeng pura-pura bahagia itu sih. Jadi cukup dalam sih. Oke. Menurut lu gimana nih, Chris? Menurut gue sih kayaknya emang hampir akhir dari pertarungan mereka nggak sih kalau ada festival-festival kayak gini. Ini kayaknya udah menandakan kalau ini udah mau sampai penghujung gitu, penghujung pertarungan mereka, karena si orang-orang Riwano ini udah mulai melakukan pestanya sendiri gitu ya, versi dia sendiri. Dan dia berharapnya kalau apa yang sudah dikasih tahu sama Coach Kitoki itu ya benar-benar akan terjadi gitu. Dan gue rasa sepertinya ini akan benar-benar cepat gitu ya pertarungan Kaido setelah ini nih. Dan nampaknya pertarungan mereka juga udah mulai berada di penghujung sih harusnya ya. Harusnya nih. Iya udah memanas sih dia. Udah memanas di chapter ini udah memanas banget sih pertarungan. Oke, kita lanjutkan saja di part keduanya guys ya. Nah, di bagian yang kedua ini ternyata si Queen ilmuwan gila muncul. Wah, kira-kira isinya seperti apa nih? Kita udah mulai merangkumnya ya. Jadi, kira-kira isinya seperti apa? Iya. Nih, Nakama ingat gak julukan untuk si Queen? Kalau yang ingat coba di bawah, tapi ini kita akan kasih tahu julukannya itu Plague atau itu dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya itu wabah. Queen si wabah. Nah, karena julukannya Queen si wabah dan tadi Andre sempat bilang ilmuwan gila, ya emang gila sih ini si Queen. Dia berhasil menciptakan senjata biologis lagi. Kalau kemarin di waktu cerita pada penjara Udon, dia kepala penjaranya itu mendapatkan sebuah peluru yang dimana jika korbannya terkena peluru tersebut akan menjadi zombie. Zombinya itu kulit-kulit si korban akan melepuh dan apabila mengenai orang lain, orang tersebut akan menularkan penyakit kulitnya itu dan akan menjadi zombie juga secara tidak langsung. Nah, di sini Queen lagi-lagi mengeluarkan senjata biologisnya lagi dan menembakkannya ke temannya kali ini, karena senjata biologisnya ini bisa dibilang sebuah buff ya, ngebuff, bikin kuat lagi ya. Bikin kuat lagi. Tapi efek sampingnya dia akan kehilangan kesadaran, jadi kayak membabi buta gitu menyerangnya. Kalian dan bisa lihat sendiri tampaknya itu udah kelihatan kayak setan-setan ini, iblis-iblis nih semuanya nih ya. Betul, dia ya kehilangan kesadaran. Selain kehilangan kesadaran itu, salah satu efeknya wujudnya berubah menjadi seperti iblis benar. Semenjak Queen menembakkan pelurunya itu, menembakkan peluru senjata biologisnya itu, semuanya lari tunggang langgang, baik itu musuh dan juga temannya. Dan dengan apa ya, kita bisa simpulkan kalau itu akan membuat orang yang terkena pelurunya itu akan benar-benar hilang kesadaran tanpa pandang bulu menyerang siapapun. Jadi kita bisa lihat di sini semuanya lari takut dan yang tergigit atau terkena menjadi si iblis itu iblis ice. Kalau kata Queen sih pelurunya namanya Ice Demon. Well, gimana tuh menurut lo, Juri? Iya sih, di sini juga dia malah kelihatan memakan beberapa orang. Ini temennya atau musuh sih sebenarnya yang dia makan itu? Temennya juga ya? Temennya juga iya, musuhnya juga iya ya. Tadi kehilangan kesadaran. Bahkan ini ada salah satunya tuh yang pas si iblis ice-nya ini, Ice Demon-nya ini tuh kita lihat dia berdiri di atas badan salah satu anggota bajak laut binatang buas dan juga meremas badan salah satu anggota binatang buasnya juga. Jadi ya emang tanpa pandang bulu, jadi benar-benar jadi berubah gitu 180 derajat. Sebenarnya ini juga jadi kayak strategi yang bodoh nggak sih? Dia tuh malah jadi kayak membuat mereka saling ini kan, saling membabi buta, saling membunuh gitu ya. Malah mereka mengurangi pasukan mereka sendiri ya. Betul. Dampaknya memang besar, tapi ya besar juga kerugiannya. Jadi tidak heran sih kalau misalkan kita balik lagi merefer ke chapter-chapter sebelumnya, kalau si King bilang Queen itu bodoh. Ya benar. Ya ini tanpa pikir panjang dia benar-benar akibatnya bodoh, jadi gitu. Fatal ya, orang-orang ini udah lebih sedikit.
Sementara King aja Iya. cuma bawa beberapa pasukan doang kan. Yang paling banyak itu di Queen nggak sih? Paling banyak di Queen, benar. Si King aja dikit itu. King itu lagi Cuma bawa koordinasi pasukan di yang udara. terbang-terbang doang kan King itu. Betul, si King yang terbang-terbang, si Queen yang di bawah. Si Jack di sebelah Kaido dan nggak tahu deh, ini Jack tuh kondisinya mati atau enggak. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga sekarang. Kawalan ketat Sanji dan Jinbei untuk sang kapten. Weh, jadi si Luffy lagi dikawal ceritanya nih ya. Gimana nih ceritanya Biju? Oh iya, sebelumnya kita lihat dulu nih di sini kalau Nakama sambil lihat manganya itu ada kayak level-level gitu tuh istananya Kaido. Ini ngingetin gua sama Impel Down sih, Dris. Ya benar-benar banget. Gue juga sempat Di nonton sih Impel. waktu di Impel Down tuh dia naik ke atas terus-terusan gitu kan. Iya, betul. Kali ini si Luffy ditemani oleh nakamanya. Kalau waktu kemarin kan ditemenin sama Jinbei juga. Iya Cuman sama Jinbei sama waktu Jinbei itu juga. bukan nakamanya gitu kan, masih orang lain, masih sekedar aliansi biasa. Yang menariknya di sini nih si Sanji tuh bener-bener ngotot mau Luffy dalam keadaan prima ketika melawan Kaido. Jadi yang gua tangkap di sini nih Sanji mati-matian ngelindungi Luffy sampai si Sanji ngomelin Luffy ketika Luffy ikut bertarung gitu. Iya, dia malah tarik Mereka mukanya sempat si Luffy berdebat. kan. Mereka malah sempat berdebat gitu. Konyol emang. Iya, konyol. Di sini juga ada di poin ini sebenarnya ada yang lucu juga sih. Pengguna smile gorila itu kocak. Ini ada bodoh-bodohnya guys ya. Dia masalahnya dia pengguna smile terus tangannya doang yang berubah itu jadi gorila itu. Ada gunanya guys. Kemarin kita lihat perutnya si Holdem yang ada singanya dan singanya itu cuma nggak jelas sih, cuma gigit-gigit doang. Gunanya apa tuh di perut, nggak gerak apa-apa. Nah ini mendingan sih ada di tangan bisa digerakin gitu, tapi tetap aja gitu. Tapi lagi asik nge-roasting si gorila nyerang dan secara mengejutkan Jinbei muncul dengan Dojin Karate Sarpile Punch. Ya, semuanya hilang kata semuanya sama Jinbei. Dia hanya langsung terbuka. Gila si gorila itu keren. Langsung tewas sama si Jinbei. Langsung one punch man nih si Jinbei. Nggak guna, makanya gue bilang itu buat apa dia begitu ya. Oke, kita lanjut ya ke poin selanjutnya. Di poin keempat itu ada kekuatan Bo Huang. Gimana sih Bo Huang itu kekuatannya sebenarnya ngapain sih? Iya nih, refer ke spoiler kemarin dulu nih. Lagi spoiler kemarin tuh kita sempat berasumsi kekuatannya mirip seperti Brule. Dan sepertinya sih mirip ya. Cuman cara pengaplikasiannya beda. Kalau yang kemarin dulu itu dia pakai kaca cermin. Dia bisa memantau lewat cermin. Kalau dia enggak, jadi tuh di kekuatannya tuh di segelnya itu segel gambar mata. Jadi ini kucingnya mas sebenarnya kucing mana aja pun bisa gitu ya, cuma dia akan menggunakan sebuah kertas yang ada gambar mata itu ditempelkan di situ. Ibaratnya kayak kita ngeliat vampir gitu nggak sih? Nah kalau wujudnya sih kayak vampir sih. Iya. Kayak VR. VR. Oh iya, virtual reality. Oke. Ya ngerti kan kayak dia tutup topeng gitu, terus dia ngeliat dari si segelnya itu. Segel matanya itu. Nah gara-gara kekuatannya dia ini, King pun dapat informasi. Jadi menurut gue peran si Bao Huang ini cukup penting ya ketika si King ingin tahu informasi secara cepat, Bao Huang bisa memberikan informasi yang tepat dan akurat gitu. Iya bener, cukup penting nih perannya di sini dia untuk apalagi gara-gara si King tahu posisinya Momonosuke, Shinobu dan Yamato. King yang kita tahu paling pintar di antara All Star Kaido yang lain langsung take a lead untuk memimpin para Tobiropo. Di sini King langsung buat strategi yang dimana dia mengasumsikan kalau para samurai ini mengharapkan si Momonosuke akan menjadi the next Shogun lagi setelah menumbangkan Kaido dan Orochi. Nah, karena dia berpikir seperti itu,
Jadinya dia mengambil kesimpulan kalau Momonosuke ini rajanya. Peran Momonosuke di sini sangat vital gitu loh untuk kelangsungan peperangan ini, karena secara tidak langsung kalau di mana rajanya telah mati atau tewas dalam sebuah peperangan, tentunya para pasukannya akan seperti kehilangan kepalanya gitu, kayak akan runtuh gitu, akan bingung jadinya. Harus apa, raja gue hilang gitu ya, gara-gara itu sih. Jadi benar-benar vital kekuatannya si Bawang ini. Tapi kita sendiri sih masih belum tahu ya Dris ya, kekuatan Bawang ini dari buah iblis atau gimana. Ya betul. Jadi kita juga masih belum mengerti ya, kalau cuma dia kekuatannya mata-mata doang, terus apa fungsinya gitu. Harusnya mungkin ada sesuatu yang menarik gitu ya dari kekuatannya itu. Apakah dia bisa mengendalikan orang lain gitu ya dengan menempelkan kertas-kertas itu? Apakah dengan semudah itu gitu mengendalikan orang lain ya? Nanti kita bisa lihat lagi di chapter selanjutnya mungkin kekuatannya ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke poin yang kelima. Poin yang kelima itu ada Shinobu dan Momonosuke yang sedang terancam. Seperti yang dibilang di poin sebelumnya, gara-gara ulah si King ini, nasibnya Momonosuke bisa dibilang ya di ujung tanduk mungkin, karena kan banyak sekali yang ngincer dia banyak sekali ya. Iya, bisa mungkin seluruh penjaga binatang buas yang mendengarkan broadcast King-nya tadi tuh, yang ceramahnya si King, bakal mengejar Momonosuke, dan salah satunya si Sasaki di sini. Sasaki setelah mendengar perintah si King, dia jawab langsung Roger Dead, kayak got it, gua ngerti, bakal gua itu ketemu gitu kan, kata dia, ketemu kalian, bersiaplah. Di sini Sasaki langsung bilang ke pasukannya, barikade pasukannya yang dia bawa untuk menembak. Satu yang menarik di sini itu kita bisa ngelihat pasukan yang dibawa Sasaki. Jadi itu ini para pengguna Smile yang dibawa Sasaki. Lihat, ada yang badak, ada yang landak, ada yang kalajengking kayaknya, ada yang banyak sekali nih. Dan yang paling unik badak sih di sini. Kalau ini dari perut sampai bawah pokoknya ya, ada badaknya. Ini ekstrim banget sih, Dris. Bukan anti mainstream, ini ekstrim. Ekstrim ya. Ini asli berarti ada badaknya, karena ini asli. Iya, ada badaknya. Karena belakangnya si Shinobu itu kita tahu ada Yamato. Yamato langsung menghajar balik orang yang mau nyerang si Shinobu. Jadi di sini si Yamato akhirnya berguna. Terlihat Yamato mukul sekuat tenaga, kayaknya sih orang yang mau mukul si Shinobu, yang mau nabrak si Shinobu, dipukul balik sama si Yamato dan langsung terkapar. Karena kita tahu sendiri sih, si Yamato tuh levelnya sebenarnya sebanding oleh si Tobiropo. Terakhir berantem juga kan sama si Ultinya malah yang dibuat sempet pingsan sama si Yamato gara-gara serangannya. Jadi gimana nih, menang Yamato apa Sasaki ini, Dris? Tapi gue rasa sih nggak ada obat sih itu pukulannya dia, pentungannya dia itu. Cuma nggak tahu sih, kalau Sasaki itu kan pasti harusnya lebih kuat sih daripada mereka ini. Harusnya. Menurut gue sih menarik sih di sini. Karena kan kita tahu sendiri ya, orang yang mempunyai motivasi lebih dalam dunia One Piece itu akan mendapatkan kekuatan tambahan. Well, kita lihat di sini meskipun dikeroyok, feeling gue sih masih bisa sih. Harusnya sih dia masih bisa sih. Tapi so far sih yang paling make sense Sanji yang akan membantu dia ya, Juris ya. Wis, kita langsung masuk poin yang ke terakhir ya. Iya. Poin terakhir kita adalah pertumpahan darah di atap Onigashima. Wow. Gila ya, sebutannya udah pertumpahan darah guys. Ini pasti banyak darah-darah yang tumpe ini. Terutama harusnya Kaido ya, dan satu orang lagi yang akan kita bahas di sini. Gimana jadi kondisinya? Pokoknya kemarin tuh terakhir dari manga chapter 992 kita ngelihat kalau Kaido dihajar habis-habisan sampai keluar darah dari mulut, terus perutnya ditusuk, dan terakhir lukanya ditebas lagi dengan jurus yang sama. Tapi ternyata plot twist dihadirkan oleh Oda Sensei. Si Kaido menganggap serangan-serangan yang
9 sarung pedang merah lakukan itu bukanlah apa-apa. Dia hanya terkejut dengan masa memori lalunya. di masa lalunya. Semenjak pertama kali ada seorang samurai yang berhasil melukai dirinya dan meninggalkan Bekas luka ya. bekas luka yang mendalam. Karena itu Kaido terkapar ternyata, bukan karena serangan 9 sarung pedang merah. Meskipun kita lihat di sini darah Kaido cukup banyak berceceran Banyak ya. juga ya sebenarnya berceceran kayak gitu ya. Harusnya mungkin dia juga kehabisan darah bisa sih sebenarnya. Cuma kan dia ngomong sendiri ya kalau itu nggak berasa. Kita nggak tahu sih sebenarnya nggak berasanya Kaido tuh beneran nggak berasa atau dia nggak sadar gitu kalau lukanya itu semakin parah sebenarnya. Ya intinya sih kayaknya benar-benar dia tuh fisiknya Kaido tuh, anatomi tubuhnya itu benar-benar terlahir kuat sebagai gitu. naga gitu ya, karena kuat. Jadi ya itu serangannya tuh lebih ke mental sih di sini. Yang kalau kesimpulan gue ya dari kesotoyan gue nih Nakama nih, karena ya itu dia ngakuin gitu, dia sempat terbayang sosok Oden lagi ketika menerima tebasan itu, ketika ditusuk, dicakar, ditebas gitu sama si Kawamatsu, dan ditebas juga sama ditebas dan ditembak sama Izo dan Kiku. Itu membuat dia mengingat masa lalu ketika Oden menghajar dia. Bahkan di sini dia sempat ada panel flashback dari Oden. Jadi benar-benar nyerang mental banget sih ini ya. Kalau dari pandangan gue sendiri nyerang mental. Oke, bener banget sih ini. Dan di sini dia langsung ngamuk gitu kan setelah itu ya. Dia ngerasa udah mulai panas ya di dalam diri dia tuh mulai panas, dan dia mulai melakukan serangan yang membabi buta juga sebenarnya ya. Karena serangan dia ini mencangkup semua orang gitu ya yang ada di sekitarnya dia. Termasuk 9 sarung pedang merah itu semuanya kena sih. Dan yang paling parah yaitu si Kiku itu. Jadi apa yang pernah gue ucapkan juga, ternyata naganya Kaido ini benar-benar punya berbagai elemen gitu ya. Dan menurut Ruji ini berarti elemen lain yang belum dikeluarkan oleh si Kaido ini apa ini? Nah, kalau kita urutin ya, Kaido pertama ngasih lihat api. Itu dari napas apinya, napas panasnya. Kedua itu petir. Dari geramannya dia. Dan ketiga ini angin yang tebasan pisau gitu tuh dari teriakan dia. Jadi mungkin dari 3 elemen yang belum ditunjukkan kan sepertinya tuh tanah ya. Jadi mungkin saja itu tanah sih. Mungkin kalau dia melakukan sesuatu, tanahnya akan terbelah gitu, atau akan ada lonjakan atau gimana. Bisa jadi seperti itu sih menurut gua. Kiku tuh udah nahan loh ya Nakama, kalau kalian lihat tuh itu ya, dan kebelah ya ininya ya, sama pedangnya itu. Pedangnya sampai kebelah loh, berarti dia udah nahan itu, udah coba berusaha nahan dari serangan tiba-tibanya Kaido. Karena kita lihat di sini Kaido tuh ancang-ancangnya cuma ngambil napas, langsung wah ya gitu. Iya. Langsung angin-angin gitu. Nih kalau kalian inget, tahu Kung Fu Hustle nggak? Kung Fu Hustle. Iya, gue ingat si Kung Fu Hustle yang si ininya yang Auman Singa ya. Iya itu kayak gitu kayaknya sih. Bener nggak sih? Ya mirip sih ini. Iya. Kalian terlalu. Gue kemarin sempet sebelum pas habis baca manga ini gue sempat cari tahu ya, itu ternyata nih di gamenya di One Piece Warrior 4 tuh serangan Kaido-nya, salah satu serangannya tuh jurusnya tuh ada yang seperti ini loh Nakama. Wah, berarti dia juga udah ngadaptasi dari game itu juga ya? Atau sebenarnya game itu udah tahu jalan ceritanya? Iya, jadi gue rasa tuh Oda Sensei sedikit ngasih tahu nih kekuatan Kaido ke game itu. Jadi ya tahu sendiri lah, Oda Sensei kan suka suka kayak mastermind gitu loh. Tiba-tiba nih nyocok-nyocokin tahu ada gitu kan, kita iya kayak gitu. Jadi yang gue tahu tuh dari yang gue baca tuh, dan gue tanya sama temen gue juga, ternyata iya bener di yang One Piece Warrior 4 tuh si Kaido serangannya salah satunya ini ya napas
dia ngeluarin angin dan anginnya tuh bisa ngebelah-belah. Jadi GG sih ini. Tapi jangan sampai lah ya dia bisa ngeluarin kemampuan air ya. Iya, kalau air lebih OP lagi sih sumpah. Nah, dari buah iblis tuh sebenarnya nggak ada yang sejauh ini ya, yang gue lihat tuh nggak ada yang unsur air sih sebenarnya. Bahkan buah iblis ikan pun nggak ada. Jadi apa maksudnya buah iblis zoan ikan gitu bahkan nggak ada. Karena mungkin dia menghindari yang berbau air. Karena kan kita tahu sendiri sejatinya buah iblis itu sangat lemah terhadap air, dan itu rule number one-nya bahkan ya, yang pasti Seng ngasih tahu tuh dia buah iblis itu pengguna buah iblis tidak akan bisa berenang. Jadi ya menurut gua nih ya nggak ada yang angin sih, yang air sih. Dan dia agak aneh apa? Katanya sih ya, kalau yang teori-teori gue dengar tuh ada beberapa orang yang bilang kalau badannya itu kan sebenarnya bisa juga kayak macam drag ya, badannya bisa berubah jadi kecil gitu kan. Ada orang beberapa yang bikin spekulasi badannya manusia, cuma dia akan ada unsur-unsur naganya gitu kan, hybrid gitu kan. Yuzong nggak sih? Yuzong kan kayak gitu kan. Ada juga yang berteori kayak gitu kan. Jadi kalau kayak begitu berarti teorinya sebenarnya itu adalah buah iblis, berarti dia makan buah iblis yang langsung naga kalau emang menjadi seperti itu. Banyak spekulasi sih guys. Ini mungkin aja ini bukan kekuatan yang sesungguhnya kayak itu gitu. Jadi hybrid itu adalah kekuatan sesungguhnya mungkin ya. Apakah itu kan keluar pas lawan Luffy kita nggak tahu. Tapi harusnya ada kekuatan yang lebih daripada ini. Yang ini tuh dikeluarin cuma untuk melawan si 91 Mura Merah kalau menurut gua sih ya. Misalnya kalau untuk lawan Luffy harusnya beda lagi. Gua nih ya poin yang paling penting di sini julukannya si Kaido sih. The strongest creature in the world. Yang pasti di sini Kaido udah mulai sedikit menunjukkan kekuatan aslinya kayaknya ya. Semenjak dia habis terpuruk karena dia kaget segala macam, mentalnya down gitu, jadi dia akan bisa bangkit lagi sih. Feeling gue sih bakalan ya setidaknya ada 2 orang lah ya yang dikorbanin di 9 sarung pedang merah. Ya, di sini kita udah lihat satu tumbang mungkin ya. Kita lihat satu di Kiku nih, di sini tangannya udah putus. Nah, salah satunya nih yang bisa jadi ya malah jadi tumbang tuh malah 2 orang dari suku Ming, karena kita tahu sendiri kekuatan suku Ming dalam mode sulong itu terbatas. Ya, bentar lagi juga tenaganya udah nggak bisa bertahan lama kan. Setelah mode sulongnya itu selesai, tamat riwayatnya. Menurut gua sih gitu ya. Tamat udah. Ya berarti nanti kita lihat aja guys ya di chapter selanjutnya apakah yang terjadi. Apakah Luffy akan cepat sampai ke atas, ataukah sebelum Luffy sampai ke atas mereka semua udah bertumbang? Kita lihat saja. Thank you buat semuanya yang sudah nonton video review kita di One Piece Update Channel. Dan sampai jumpa di review dan sposi berikutnya guys ya. Salam nakama. Ada. Ya. Salam.